Islam akan ditegakkan secara kafah Ustaz ya, secara menyeluruh untuk melindungi umat atau akan menegakkan hukum-hukum Allah. Apakah dampak positifnya tegaknya kafah itu akan tegak hanya untuk Islam saja atau untuk non Muslim juga Ustaz? Sehingga mungkin bisa saja kan kalau udah tegak ada yang nggak terima atau gimana Ustaz? Iya, baik. Gitu. Kalau disebutkan oleh Allah itu kan bahwa tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk membawa rahmat bagi seluruh alam, kan begitu kan. Kemudian orang menerjemahkan sebagai Islam rahmatan lil alamin. Itu artinya seperti apa sih sebenarnya? Islam rahmatan lil alamin itu artinya ketika syariat Islam itu ditegakkan, maka hukum-hukumnya, dampak-dampaknya itu akan merahmati seluruh alam. Seluruh alam. Seluruh alam itu artinya ya tidak hanya muslimin. Ya muslimin, ya kafirin, ya termasuk alam binatang, yang termasuk alam semesta, bumi dan lain sebagainya. Yang dirahmati itu tidak cuma muslimin. Dengan penerapan hukum dari Allah, itu otomatis akan merahmati seluruh manusia. Tidak terbatas Islam maupun non-Islam. Nah, saya pikir itu sangat masuk akal. Kenapa? Karena ini hukum dari Allah sang pencipta manusia itu sendiri yang pasti paham. Masa ya Allah nggak paham terhadap orang walaupun orang itu kafir ya. Nah, itu tetap paham kan? Gitu. Sekali lagi, dan itu sudah terbukti di dalam sejarah. Ketika Islam itu diterapkan, itu rahmatnya itu meliputi seluruh alam. Salah satu contoh di dalam sejarah yang pernah kita alami, Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu menarik zakat dari Maroko. Petugas zakat itu menarik zakat dari Maroko, membawa banyak sekali zakat. Kenapa zakatnya banyak? Ya karena rakyatnya makmur kan. Terus kemudian mau dibagikan kepada orang-orang miskin. Ternyata sudah tidak ada orang miskin. Siapa yang punya hutang datang ke sini, kami lunasi. Ternyata tidak ada yang datang. Siapa yang jomblo mau nikah tapi nggak punya duit, kami beri. Tidak ada, sudah punya duit semua jomblo-jomblonya. Kalau sekarang yakin banyak yang datang itu, banyak sekali. Karena sudah tidak ada, maka beliau membeli gandum, kemudian disebar di puncak-puncak gunung. Itu sedekah kepada burung-burung. Artinya ketika Islam itu diterapkan, yang terrahmati itu tidak hanya manusia. Jangankan orang kafir, binatang aja terrahmati kok gitu. Alam semesta saja terrahmati. Jangan khawatir. Non-Muslim kalau Islam tegak itu tetap masih bisa hidup, bahkan kalau tidak mau masuk Islam boleh, kan tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, tidak ada narasi, kan narasinya begini, nanti kalau Islam itu tegak itu terus semua orang kafir akan dipaksa masuk Islam. Enggak, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kita itu tidak memaksa orang untuk memeluk Islam. Silahkan kamu tidak memeluk Islam, silahkan mau beribadah dengan ibadah agamamu, terserah. Tetapi kehidupan masyarakat ini kami atur dengan Islam. Sesuatu yang haram tidak boleh diperjualbelikan. Katakanlah ya, tidak ada lagi itu tempat minum-minum, tidak ada lagi itu tempat pelacuran, tidak ada itu kemaksiatan-kemaksiatan. Sekarang kalau kemaksiatan-kemaksiatan itu tidak ada, yang merasakan dampak baiknya kira-kira hanya muslimin atau termasuk kafirin juga? Semua kafirin pun akan merasakan dampak baiknya ketika kemaksiatan itu tidak ada. Hanya saja banyak orang yang masih menjalankan maksiat dan itu tidak rela kalau kemaksiatannya itu dihentikan, kan gitu kan masalahnya. Nah, orang-orang inilah yang biasanya tidak suka terus kemudian mencitraburukan Islam karena dia masih pengen melakukan kemaksiatan itu. Gitu. Saya pikir kalau orang kafir tetapi yang tidak suka maksiat dalam artian nggak suka mabuk, nggak suka berzina dan lain sebagainya, itu dengan diterapkan Islam itu setuju saja kok. Ya, misalnya begitu ya. Misalnya seorang istri non muslim gitu ya, bukan Islam, kemudian biasanya itu suaminya itu sering jajan kemana-mana.
Kemudian Islam diterapkan, terus kemudian tidak ada lagi pelacuran, terus suaminya nggak lagi jajan kemana-mana, itu kan seneng dia. Iya, betul, begitu betul. kan. Yang nggak seneng siapa? Suaminya. Tapi sakitnya saja. Sakitnya Iya, itu tetapi walaupun si suami itu tidak senang, tetapi sebenarnya itu juga membawa dampak baik bagi dirinya. kesehatannya. Iya, kesehatannya segala macam kan begitu. Oke, Dipaksa untuk jadi baik. Gitu. Oke.